Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Soccer Podcast Ermiva bersama host saya sendiri Fandi Ahmad. Kebetulan kita juga kedatangan tamu yang sangat istimewa bersama Coach Ahmad yang notabene pelatih kepala dari tim Saint Prima yang tim senior juga ya, sama seperti tim Uni dan lain sebagainya. Ini pas juga nih Coach Fandi Ahmad. Nama saya Fandi Ahmad. Jadi agak sinkron. Oke. Baik Coach Ahmad, bisa bercerita sedikit tentang karir kepelatihan Anda di Saint Prima dimulai kapan? Kalau karir kepelatihan, alhamdulillah setelah menyatakan pensiun dari pemain di tahun 2018 akhir. 18 akhir. Mantan pemain juga ya. Mantan liga nih. Alhamdulillah. Nah, walaupun Liga 2 kan. Yang penting liga. Alhamdulillah. Di tim mana? Bentar, ngomong di mana nih Liga 2-nya? Terakhir di Cilegon United. Cilegon United Belum menjadi Rans. Iya, Rans. Pelatihnya Imam Riyadi berarti. Iya, betul. Berarti Anda pernah main di Bubble United? Belum kalau di Pak. Enggak, tandang ke Bubble United. Oh. 2018. Musim. Oh, musim sebelumnya. Itu belum ada Bubble ya, belum naik. Bubble masih Liga 3. Oke, dilanjut. Coach Ahmad, silakan. ya setelah menyatakan ingin berhenti, awalnya bukan pensiun sih kalau itu. Tuh. Lagi musim selesai, waktu itu pertengahan musim saya main ke Saint Prima, istilahnya ke lapangan Batu Nunggal, karena sudah jadi kebiasaan ya setiap season atau libur liga selalu datang ke Saint Prima ikut latihan. Jaga kondisi ya. Tapi waktu 2018 itu situasinya udah beda. Sudah mulai gairah berkompetitifnya, gairah sebagai pemainnya sudah mulai Berkurang, pastilah itulah. Bahkan paling main bola itu tarkam ya, waktu itu. Gacong. Gacong lah. Kalau bahasa di sepak bola itu gacong. Main ke Saint Prima ketemu lah dengan kepala sekolah Saint Prima, Pak Anas Septiana. Ngobrol sedikit, diskusi, ditawarin lah bantu katanya di Saint Prima. Belajar. Waktu itu belum punya lisensi ya. karena 2018 akhir kalau nggak salah. Tapi kayak sudah diarahkan gitu ya sama ikut ngebantu latihan ngelatih di Saint Prima. Beberapa minggu kemudian adalah lisensi D di Cimahi ya. 2018. Oh iya, benar di Cimahi. Usia berapa pertama megang? Waktu pertama megang itu usia 11, kelahiran 2008. 2008 pada saat itu ya benar. 10-11 lah ya. Iya. Jadi ngebantu, jadi asisten lah. Asistennya Pak Ana. Kan ada coach dadanya waktu itu. Di Saint Prima mulai ada lisensi ikut. Ternyata ada passion di sana. Passion di sana ya mulai gairahnya tuh beralih, yang dari tadinya sebagai pemain itu agak convert juga lah latihan. Terasa enaknya itulah. Nah baru waktu itu udah kata Pak Anak berapa bulan kemudian di awal tahun 2020 apa 2019 akhir gitu, ditanya, "Mat, siap nggak kalau pegang tim?" katanya, pegang salah satu kelas. Ya saya di sini kerja mungkin ya, mau disiapin di mana aja ya siap. Nah, barulah saya dari tahun 2019 akhir itu disuruh pegang 2010. Jadi sekarang pegang sudah hampir 5 tahun ya. 19 sampai 2020. Covid dihitung nggak kira-kira? Ada latihan ya pas Covid? Ada sempat berhenti dulu. Semua sama. Semua dilarang berkegiatan. Keluar ada Satpol PP. Nah mulailah di sana perjalanan pelajaran melatih ya. Baru di tahun 2020 tuh masih Covid 2020. Tapi ada program lisensi C kan yang di Bandung. Yang di Lodaya. C apa deh? C yang di Lodaya. D-nya kan di Cimahi. Oh iya. Cimahi 2018 berarti 2019 2020 bulan 2020 April kalau setelah lebaran kan ya? Iya awal-awal Iya. masih Covid juga kan. Covid.
masih Ya, bulan belajar Maret juga berarti. pada pakai masker, praktek juga masih pada pakai masker. Betul. Ikutlah lisensi C di Bandung waktu itu. Nah, mulai dari sana kebetulan dipercaya sama manajemen untuk pegang 2010 sampai sekarang gitu. Jadi grassroots-nya mengalami, IOT-nya sekarang sedang Sambil jalani kan. berjalan. Nah, Oke. mulai dari sana karena sudah passionnya mungkin terjun melatih, juga ada kalau bahasa Sunda nama turunan kan. Kebetulan orang tua juga Jadi keluarga sepak bola ya. alhamdulillah bapak juga kebetulan seorang pelatih juga. Betul. Alhamdulillah pernah dulu jadi asistennya Pak Isakuddin di Persikap. Persikap. Ya, Almarhum ya. ya Bisa Kudin. asistennya Pak Indra Toy juga pernah Di Persib berarti. di Persikap waktu Pak Indra. Oh iya. Setelah Pak Isakuddin itu terakhir Mas. Ya. Setelah namanya pudar di Persib. Ya, maaf. passionnya di sana mungkin ya. Ya, Kalau betul. kita, oh, ini mungkin yang dirasakan. Stylenya di sana. Mulai senang tuh melatih. Sempat bahkan justru yang aneh itu datang pertanyaan dari bapak sendiri waktu saya terjun ke melatih. Yakin kamu mau terjun ke bidang ini? Kalau kakak gimana? Ngelatih nggak? Kakak masih aktif sebetulnya sekarang, masih main bola. Tapi lisensi sudah punya adik. Main bola gacong berarti. Ya ada takam terakhir main di Liga 3 Bandung United. Oh, Bandung United. Ya. Nama kakak Wahyu ya? Wahyu Perpian. Wahyu Perpiana itu sama juga legendnya. Berarti, oke. Sebelum berlanjut nih, karirnya sepak bola sendiri itu diawali memang dari Saint Primanya sendiri, linear sehingga ngelatih di Saint Prima. Apa ada SSB sebelumnya? Kalau sebelumnya secara apa yang bukan dibilang otodidak, mungkinnya dilatih sama bapak sendiri. Tuh. Dari usia kelas 3 S bahkan kelas 1 SD dulu sama orang tua di depan rumah ada area. Baru mulai sampai kelas 3 SMP. Nah, baru saya turun gunung dari Pangalengan kan. Betul. Nggak masuk Putra Pangalengan nggak? Enggak, justru anehnya itu. Anehnya itu saya nggak pernah Ya, pemirsa, sahabat RMIFA, di Pangalengan banyak pemain-pemain yang bagus ya. ya. Dayat di situ ada, Kalian. terus Tarena Sopandit, kemudian ada Isyap Unang juga di sana, gitu kan. Kemudian ada Wahyu Korpri, terus ada Coach Ahmad juga. Jadi memang turunannya ada untuk sepak bola dimain di liga. Garisnya ada Pak. Garisnya itu. Kan tidak semua pemain bagus garisnya main di liga gitu kan. Nah justru itu anehnya, saya dari Pangalengan belum pernah, kalau ikut latihan di Putra Pangalengan sering karena ikut sambil Tuh, anggota ASKAP kalau sekarang ya? Iya sekarang. Tapi masuk anggota secara resmi belum pernah. Karena SMA kelas 1 turun gunung di SMA Balai Endah. Berarti Putra Banjaran berarti? Nah udah sekolah di Balai Endah, waktu itu dari pihak Putra Banjaran ada yang minta pemain kelahiran, kebetulan saya kelahiran 88, minta nanti suruhlah dikasih tahu sama orang tua ikut. Nah masuklah waktu itu di Putra Banjaran masih pemiliknya Pandang Sebanat. Ya, sebetulnya sih itu pendiri ya? Iya pendiri. Pendiri Haji Wawan Ruslan dengan Pandang Sobat. Itu dua sahabat yang tidak terpisahkan. Yang dipisahkan oleh maut. Dan pelatihnya juga waktu itu almarhum juga sudah Pak Dadang Cahyat. Ya. Oh iya, Dadang Cahyat baru-baru ini ya. Termasuk salah satu pelatih yang punya jasa besar lah untuk saya. Tuh. Di karir Dadang saya. Cahyat. Cuman di Putra Banjaran itu tidak bertahan lama, bukan tidak bertahan lama. Kalau Pak Asep, Saya Asep Rongga? justru bukan pelatih. Saya pernah main bareng. Oh iya, siap pemain. Pak Asep dulu masih senior. Saya kelas 1 SMA kelas 2. Saya udah ikut di senior gitu mainnya. Jadi Pak Asep masih main sebetulnya. Betul. Masih Legend juga ya. Ada garisnya. Setahun lah di Putra Banjaran karena kakak itu awalnya kalau nggak salah Kang Pandi juga tahu ya. Awalnya Saint Prima. Oh iya, Saint Prima dari Trikora juga ya. Trikora ya. Pas pertama Saint Prima Trikora itu kakak sih awalnya kan yang ditawarin masuk ke Saint Prima. Kakak main sampai bisa tembus ke Persib Suratin 2004 kalau saya berarti. Ya, setelah juara. Ya setelah juara itu. Nah baru tahun kemudiannya setelah saya ikut Suratin di Persikap, nah, setelah saya Suratin di Persikap ditawari juga, diajak juga ke Saint Prima waktu masih pemiliknya Pak Hasan Saputra. Ya. Nah,
sana baru masuk sampai almarhum ya, almarhum Hasan. berjalan ya, alhamdulillah jasa saya prima itu buat saya bukan mengecilkan jasa Putra Banjaran juga sama besar jasanya, Ya diwarnai lah. diwarnai lah itu perjalanannya Tuh. sampai bisa nah ini ada anehnya tuh di 2008 atau 2009 saya nggak masuk ke tim diklat Persib, nggak masuk. Oh iya, lagi musim-musimnya di Diklat Nah. Persib. Dulu ada yang namanya Diklat Persib, pemirsa. Tapi magang di senior angkatan Jaya Hartono, Oh iya. nggak masuk di kelas Sama Edi Hafid berarti ya, Coach Ya. Edi Hafid. Tadi Coach Edi Hafid, senior halo. masihnya Kang Salim, Kang Jenal Arif. Saya magang di sana sama Jejen sana. Benar, Bidin. Sama Si bos sekarang bos. Ya, sama Budiawan tuh magang. si Made Ya, ya. cuman nggak bertahan lama karena dulu ada event ini kan apa? Bogasari atau apa? Bukan Piala Kandada. Oh, Piala Kang Dada, iya yang mau hitam, mau putih, mau merah yang di Siliwangi kan? Nah, Persib senior, Persib 23, Persib 21 Diklat sama Persib Seleksi. Nah, saya masuknya di Persib Seleksi. Nah, karir saya mulai dari sana. Ternyata gara-gara main di Persib Seleksi itu kan Pak Jajang sama Pak Gatot itu Gatot. melatih di Pelita. Saya disuruh coba seleksi lah ke sana sama Pak Roni Lemon gitu. Nah, alhamdulillah ternyata bisa tembus di Pelita. Pelita Jaya. Di Pelita Jaya yang ISL pertama tuh U21 pertama. Itu 2008 2008 ya. ISL pertama berarti ya, ISL pertama yang juaranya Pelita. ya lumayan pengalaman juga. Nah, dari sana mulailah sampai ke sini baru di tingkat senior 2010 di Persikap. Sudah malang melintang. Sudah nggak malang memalang, nggak malang melintang tapi ya. Persikap ke Kudus, ke Batang, ke Karawang, di Sukabumi, di terakhir di Cilegon. Cilegon ya. Nah, setelah memutuskan awalnya bukan langsung pensiun sih, pengen berhenti karena gairahnya sudah menurun mungkin ya. Padahal di sekitar usia orang juga lain sih. umur sudah masih bisa katanya masih bisa, tapi hati nggak bisa bohong ya kan ya. Sebetulnya sifat jenuh itu sebetulnya Ya, nggak akan muncul tiba-tiba kalau misalkan kita nggak banyak diterpa perjalanan yang memang berulang-ulang. betul. Nah, saya juga kan pensiun, nah KKWS main bola teh kan gitu. Ya, di Itu samping itu cedera, liga kalah bubar. betul. Tapi itu Cedera, liga bubar, aduh. intinya jiwa kompetitifnya sudah Betul, jiwa kompetitif. Beda kalau Tarkam mah mulai kompetisi gitu, mulai bersaing gitu, dapat pasti dibayar gitu kan. Aing pemain liga main 10 menit ya tetap bayar lah. Harga anger. Harga anger. Tidak akan menentukan harga Iya, taruhan. betul. Tapi kalau ada yang undang lagi setelah nonton ini, iya mantan-mantan ya ke podcast ya. Nggak tahu karena udah hilang. Dulu Di sempat komen ya. pas sudah melatih Hmm. di Sen Prima ada Tarkam di Cigonewa, Oh iya, itu yang terkenal gede ya kan. si bos kain ya, bos. Bukan sok-sok gimana, tapi karena udah motivasinya udah. Iya. Paling sekarang main bola tuh udah pengennya Ada main bola lagi sambil ketawa. Jadi Kan pengen football. fun game lah Fun kita. Jaga Kita kesehatan. nggak saling sahabat sliding leher Nah. dan sebagainya. Oke, baik, coach. Untuk harapan mengikuti Ermiva nih, setelah tadi bercerita tentang karirnya di sepak bola dan melatihnya sendiri, karena dia juga masuk ke Sen Prima yang notabene Sen Prima beli tim saya Trikora. Ya, Nyambung ya kan. betul. Saya harap mantan-mantan Trikora nonton ya. Kalau Anda kemana, banyak yang gak aktif sekarang, Pak. Iya. Jadi karena dulu wadahnya memang tidak ada, terbatas lah, bukan tidak ada. Jadi mereka ada yang kerja di sana, ada yang kerja di sini. Ya mudah-mudahan mereka disehatkan juga. Dan pemiliknya Trikora mudah-mudahan nonton juga, Pak. Saya masih hidup loh, Pak. Jadi flashback ya kan. Iya, flashback. Jadi saya juga nggak menyangka ini Coach Ahmad ini ya di mantan klub saya lah. Jadi bukan mantan klub, jadi mantan klub yang berganti warna lah Berganti gitu. warna. Tapi alhamdulillah bertahan sampai sekarang, berarti kan dirawat ya Coach ya. Iya. Oke, sebelum ke session berikut, jangan lupa komen seindah mungkin
mau di bawah mau di pinggir di mana aja lah. Nanti kita ada giveaway untuk pemberi komentar terbaik, entah berupa pulsa atau transferan 50 miliar. Oh, enggak lah. Nanti disesuaikan Saya di ikutan, komentar. ada 50. Sama saya juga ikutan kalau itu. Oke, jangan lupa ya di like, share, and comment, and then subrek juga lah. Subrek, apalah subscribe di bawah ini tombol merah dan nyalakan juga loncengnya. Mungkin ada podcast tertentu. Mungkin di sini ada coach-coach idola kalian, misalkan mantan pemain waktu dulu lagi kecil nonton, wah ini idola saya nih ada di podcast, ya bisa berinteraksi di sini. Terus coach ini juga Ermi Falik sendiri juga ini bukan hanya mempromosikan liganya sendiri, Ya. tapi mempromosikan karir pelatihnya juga, ngebantu promosi klubnya juga lewat rangkaian yang memang disesuaikan mengerucut sama seperti menyerupai di liga yang tertinggi kita di Liga 1, entah dari segi broadcastnya dan lain sebagainya. Wasit juga kita jaga, jadi kita pakai wasit resmi yang terrekomendasi oleh PSSI Kota Bandung. Jadi kita tidak asal-asalan menggelar kompetisi ini atau turnamen ini atau liga ini, kita juga berlandaskan dengan aturan. Jadi kita juga tidak hanya prit jalan ngonten, enggak. Tidak asal digelar. Betul, gitu ya. Mudah-mudahan terpromosikan. Oleh sebab itu ya sponsor mangga masuk ke Sain Prima boleh, ke Armiva League-nya juga boleh. Oke. Jadi untuk ini next season-nya nih, untuk harapannya sendiri ikut Armiva League apa nih? Karena tahun pertama ya ini Ya, Sain tahun Prima pertama. ya. 2 tim lagi ngirimannya langsung 2 kan. tim. Harapannya apa nih, coach? Harapannya dulu sebelum ke saran dan kritikan. Harapan ya lebih sering ya, karena event dengan konsep skema liga ya yang bertanding Betul. tiap pekan ya, tiap satu minggu sekali itu lebih sering ya, untuk meminimalisir penyelenggara event turnamen yang anggaplah notabene bukan jelek ya, tapi kurang masuk ke konsep Coachingnya sendiri lah. coachingnya itu sendiri. Kalau Ermi Pali kan bertanding setiap pekan sekali, itu bisa dijadikan Macam evaluasi. bahan evaluasi untuk kita membuat program. Betul, Karena betul. di kepelatihan sendiri bahwa program itu datang dari hasil pertandingan. Betul. Nah, harapannya Ada dasarnya ya. iya, Dasarnya. harapannya lebih banyak konsep seperti ini, sehingga jadi tempat belajar untuk pelatih. Betul. Karena tempat belajarnya pelatih itu sebetulnya bukan di kursus itu pedoman. Itu menurut saya mungkin ya, Bisa. koreksi kalau salah. Tapi bagi saya kursus itu pedoman. Betul. Nah, untuk menjalankan pelajarannya itu ya di Praktikumnya ya. di praktik. Praktiknya kita berjalan dan kita langsung actionable di lapangan. Ya. Jadi tidak hanya teoritis yang numpuk di Iya. sini, meledaknya juga nggak akan jadi apa-apa, Pak. Jadi kita harus praktik dulu. Nah, jadi berarti harapannya itu Anda lebih Iya. interest dengan skema seperti ini. Ya? Jadi lumayan juga Pak ngejelasin itu. Itu masih jadi kendala yang bukan rahasia umum ya, Iya. bukan di kita aja mungkin kan. Polemik Pak. Tapi ya dengan adanya Ermi Balik ini ya, kenapa salah satunya saya mengikuti bahkan 2 tim ya. 2 tim betul. Jujur 2010 di Saint Prima itu hampir ada 40, berarti 46 lah. Banyak ya, lumayan banyak ya. Sengaja saya kirimkan semua dengan dibikin 2 tim, walaupun konsep tiap timnya itu berbeda. Tim yang satu konsepnya untuk memberikan semua bermain. Ya, pengalaman menit bermain ya, pengalaman tidak melihat jangan hasil, secara taktikal saja saya tidak berani untuk memberikan push secara lebih ya. Karena notabene pemainnya banyak yang baru dengan kualitas dan kapasitas. Ya, istilahnya kita perkenalkan dulu. Ya. Ini loh kompetisi. Ya, betul. Lu praktekinnya di lapangan kan gitu. Nah, yang satunya lagi baru mulai ada penekanan untuk berkompetisi sebelum dengan tim lawan itu di internal juga kita. Jadi persiapan pramusim juga ya? Ya. Jadi ya, untuk Aspak di tahun depan, PSSI Kota Tahun Bandung. depan juga kan. Karena di Kota Bandung tahun depan mungkin 2010 Pak. Ya, usia 15. 15 tahun, 2010 kan Selain sekarang Kota Bandung 2009. kan ada juga event Asprofnya Suratin kan. Oh iya, Saint Prima ikut di 2 keanggotaan. 1 di PSSI Kota Bandung, kedua di Asprof. Itu untuk jenjang ke lebih tingginya.
Jadi bagus juga ada wadah nih. Ya itu. Jadi Seleksi secara tidak langsung. betul, seleksi alam pun bisa. Seleksi alam. Kita Dan itu pasti. udah ikutan RMIFA League yang konsepnya liga. Banyak pertandingannya. Terus kita juga masuk di PSSI Kota Bandung yang konsepnya sama liga juga. Gitu. Ya. Alangkah ruginya jika pemain ini tidak berkembang loh. Betul. Iya, jadi kita udah kompetisinya sudah bagus. Kan ayam-ayaran hungkul di RMIFA League mah gitu. Ya itu masih hal yang Ya dianggap wajar lah. wajar dan memang jadi PR kita semuanya kan. Betul. Itu PR RMIFA League juga ya, Bukan Bapak-bapak. hanya AMIPA sebetulnya. Asosiasi juga sebenarnya. Ya sebetulnya kalau asosiasi karena saya di dalamnya Iya. untuk biaya kompetisi memang ya luar biasa lah ketua kita kan. Jadi free untuk Kota Bandung. Tapi Hmm. yang saya tahu karena masa terjun di 2010 itu 2 tahun terakhir, kalau secara konsep kompetisinya sudah bagus lah. Iya. Jadi banyak pertandingan untuk Betul. pemain. Karena saya sebetulnya saya salah satu orang yang mengkonsep kompetisi di Iya. asosiasi juga. Saya aktif di match komisioner Liga 1 dari Sabang sampai Merauke. Saya perhatikan Ya. di tiap ASKOT, ASKAP, di provinsi A, B, C, D, dan lain sebagainya. Konsep untuk liga, keanggotaan di ASKOT, bahkan tidak ada. Oh, tidak ada sama Tidak sekali. ada. Pesaing kita aja di belahan Jawa sana, masih di Pulau Jawa nih ya, untuk anggotanya masih di konsep Turnamen. tidak ada divisi. Masih di konsep bagi grup. Nah, alhamdulillah Ya. di Kota Bandung ini untuk konseptual liganya sendiri ini dibikin liga, konseptual kompetisi ini dibikin liga, dan saya juga memikirkan aspek finansial juga Pak. Betul. Karena wajar. Sekian ratus pertandingan untuk usia 15 yaitu beban finansial yang sangat besar juga, karena di Kota Bandung, di PSSI Kota Bandung kita tidak ingin memungut biaya untuk kompetisi. Itu istimewa. Nah, saya juga punya rencana di RMIFA League ini tidak akan ada biaya jikalau finansial kita sudah mumpuni ke sana. Makanya untuk para sponsor Ya. silakan hadir. Masa sih nggak tertarik? Nggak masa sih nggak tertarik gitu kan. Nah, di RMIFA-nya sendiri ini punya media yang lumayan lah, broadcast yang memang udah shuttle nih Pak nih. Jadi untuk para pelatih atau pemilik klub di liga sana, ini ada Coach Ahmad, bisa dilihat di podcastnya. Terus kemudian dia bawa tim, bisa dilihat juga di pertandingannya. Kita ada live juga kan. Nah misalkan nih mau milih pemain nih, Ya. saya punya pemain nomor sekian, main di mana kan, semua tim dirasa bingung. Ini main di liga anu loh, main di tim anu loh, ya mana orangnya, saya belum pernah lihat. Itu kebetulan salah satu motivasi saya kan. Betul. Istilahnya kalau Ada track record ya. kita melatih itu kan anak-anak itu kita membayangkan bahwa mereka itu hasil kerja kita ya. Betul, hasil ukiran kita lah. Nah, terus kita mau mempromosikan kalau tanpa ada wadah. Betul, Nah, tanpa ini ada kami Pak, etalase. ini salah satunya tinggal saya buka pemain ya. Kumaha keke mau sih mah halus. Hanya dari pembicara kan nggak bisa. Kucing dalam karung tuh ya. Nah, tapi kan dengan adanya pertandingan terus disiarkan langsung lagi kan. Ya tinggal Lihat aja YouTube-nya Nih, gitu nah. kan. Jangan lupa like, share, and subscribe gitu bahkan kan. ya bisa jadi bahan untuk saya belajar. Ya pun kan sudah saat yogi gitu. Sosok yang paling berjasa orang tua saya sendiri, bahkan bela-belain nonton. Padahal dengan kesibukannya, pekerjaannya, sampai beres main, telepon, nah baru datang kia kurangnya kia. Itu kan jadi tempat Ada bahan masukan juga lah. Itu yang menjadi, oh ini nih positifnya gitu. Jadi pelatih juga jangan anti kritik lah ya. Janganlah, kita tetap terbuka untuk kemajuan kita, karena siapapun orangnya, sampai kapanpun belajar itu adalah belajar. Sampai kapanpun Betul. masih tetap belajar, karena nggak ada finish. Kalau finish belajar di sepak bola itu, wah kita mau nggak jago, jadi kubur Pak. Iya. Karena jangankan yang negurnya sesama pelatih, pernah saya juga ditegur. Ini pengalaman juga, saya mau nanya itu juga. Saya ditegur sama tukang batagor. Pengalaman berkesan ditegur sama tukang batagor. Ada desain Prima itu yang jualan batagor itu. Itu udah sebelum pindah ke Menger itu udah maskot.
Oh, yang dulu mah yang di Batu Nunggal yang di luar itu ya. Dulu kan ada tukang batagor tuh, sampai nonton main ditegur. Kadang kalau lagi emosi mah, kalau dibikin secara emosi, sih mana ya gitu kan, bisa naon. Saha Kalau sih secara gitu. ego kan, Secara ego. kalau secara, tapi ya saat diomongin mana nanti tadi kira cobaan itu bisa jadi input masukan pelajaran juga Bro. Makanya kalau sebetulnya kembali lagi pelatih itu belajar bukan pas kursus. Pas praktek Ini justru. kita ngobrol berdua ini lagi belajar ya. Betul. Karena sama prinsip saya juga, semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Ada guru baik, ada guru jelek. Jadi ambil baiknya, buang jeleknya. Bahkan kan ada obrolan di belakang layar juga tadi secara tidak langsung. Oh ini loh ilmu buat saya. Itu berbagi pengalaman lah. Kita nggak ada briefing ya di belakang, harus ngomong ini nggak. Kita di podcast Soccer RMIFA ini kita enjoy lah, ngobrol bareng, ngobrol santai. Kopinya diminum dulu. Siap Coach. atau non. Ini belum ada sponsor kopi nih. Mangga tuh. RMIFA sudah gesit ya. Betul. Berarti harapannya Coach Ahmad sangat terbantu sekali lah oleh RMIFA League sendiri. Sangat-sangat. Kritikan tajamnya ada nggak nih? Ya ada sih sebetulnya. Ya tumpahkan aja nggak apa-apa di sini. Jadi untuk evaluasi kita semua, untuk melangkah ke arah Karena yang bagi baik. saya kalau hal yang positif gak usah ditahan ya Kang. Tuh jangan ditahan. Ya mungkin Muntahkan saja. kalau untuk sekarang sarannya ya itu aja mungkin kritik dan sarannya. Tapi berkebetulan dengan situasi dan kondisi juga. Tuh. Mungkin datangnya keluhan dari para pemain juga. Karena kalau bermain udah mulai kick off dari atas jam 10 mungkin ya biasanya. Panas ya belum. Tapi walaupun kayak gitu kan di depan pemain saya sering udah kamu panas, lawan juga sama, bermain di lapangan yang sama. Betul. Jadi bukan jadi alasan atau apa-apa. Walaupun memang dalam hati saya aja yang berdiri di pinggir panasnya. Iya. Cumanya kan itu jadi bahan. Betul. Karena kan kita belajar dari hari-hari kan untuk Betul. Bukan berarti saran ini oh ini yang sudah ada itu. Nah ini kadang pemahaman pemahaman yang untuk pemain siapapun dikasih saran itu beranggapan bahwa sekarang itu jelek gitu. Ada ya seperti itu. Padahal saran itu bisa saja untuk sekarang sudah bagus. Ya, penafsirannya suzon terus, negatif terus. Ya, sama kayak kita melatih. Yang dari kita itu jangan berpikiran bahwa yang saya lakukan salah atau jelek. Mungkin mereka lebih sayang dari itu. Karena saya pengen lebih gitu. Lebih dari yang kita lakukan sekarang. Betul. Jadi harus diiringi dengan aura yang positif. Gitu. Biar hasilnya positif. Betul. Kecuali waktu Covid jangan ya. Jangan positif kalau itu mah. Anda di karantina, Pak. Pada nggak mau waktu zaman Covid. Oke, baik. Masukan itu jadi masukan sebagai saya jadiin sebagai masukan di RMIFA League sendiri karena kita terbentuk dengan sewa lapangan, Pak. Ya, itu yang itu ironisnya di situ, Pak. Sewa lapangan, jadwal ya. Jadwal lapangannya juga member. Itulah member. Jadi kan kita nggak bisa disebut member karena kita bisa apa ya, RMIFA League sendiri tidak bisa di bulan yang sama penyelenggaraannya karena kita juga mengikuti kompetisi resmi juga nih. Betul. Cari celah kosong di mana nih? Ya. Biar semua interest, biar semua masuk actionable-nya di sana. Nah, jadi ya tidak menutup kemungkinan ke depannya jika member tidak ada, kita bisa main di lapangan alami lah. Karena yang namanya sintetis itu pantulannya dua, Pak. Atas dan bawah. Atas dan bawah. Kalau dulu zaman kita pantulan di atas doang, Pak. Ya. Jadi berteduh itu bisa begini. Tapi kalau sekarang begini, Pak. Harus pakai AC ya. Harus pakai AC, betul. Oke, baik. Coach Ahmad, mudah-mudahan lewat podcast Soccer RMIFA sendiri ini bisa lebih menunjang karirnya Coach Ahmad. Amin. Bisa menunjang prestasinya juga saya terima. Bisa lebih banyak lagi siswanya. Amin. Mudah-mudahan semakin mandiri dan tidak berbayar juga di SSB-nya. Yang dekat dengan Mengger silakan daftar ke RMIFA. Daftar ke Sentrima. Ya, silakan yang di Mengger ya. Jadi udah tersebar rata nih SSB anggota PSSI Kota Bandung. RMIFA ada di wilayah timur. Jadi di Cikacen dari sana. Mengger juga. Bagus sih kan. Betul. RMIFA ini seolah-olah kesannya pengen sama-sama maju kalau saya. Betul. Dan
kita sama-sama SSB malah saling, kalau bahasa katanya malah saling bunuh. Betul. Nah, Harusnya nggak begitu kan? ya harusnya seperti inilah, kita sama-sama yuk. Kalau masalah jumlah kembali kan itu ke, kalau balik lagi ke rezeki ya, Betul. murid atau apa ya, masing-masing. tinggal kita nanti produknya seperti Betul. apa. Atau kemasnya seperti apa lah. Itu. Nah, ini ada selentingan sedikit. Hermi Fama rek nyulikan pemain Harare karena nyalikan. Enggak ya, bapak-bapak enggak. Justru ketika kita punya database pemain yang ciami, terus punya pelatih, bank data pelatih, itu kita bakal menyalurkan. Ketika datang ke sosok yang ngebesut Hermiva, ada Denny Samsudin sendiri ya, udah legend di dunia kepelatihan di Liga Indonesia juga. Kemudian ada legend juga Ajat Sudrajat, terus di bidang perwasitannya kita tata dengan baik, ada Coach Oki Dwi Putra, dari kompetisinya sendiri ada, match comment sendiri ada gitu kan, di Liga 1 masih aktif, di EPN juga masih aktif. Jadi kita bersinergi, Pak. Ya. Kita bukan ingin menculik pemain, Pak. Sorry. Kita justru ingin mempromosikan pemain Anda, klub Justru Anda. sama-sama kita kerja. Betul. Kita kerjasama dan sama-sama kerja, Pak. Baik, terima kasih masukannya, Coach. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sponsor banyak masuk nih. Amin, lewat amin, ini nih. Coach juga lisensinya bisa menunjang Amin, juga amin, lewat doanya. MIPA ini. Ya, itu dan itu salah satu hal yang harus. Betul. Mudah-mudahan MIPA sendiri harapan saya nggak bayar, Pak. Amin, amin. Kompetisi timnya tidak hanya 10, Bisa tapi bertambah dan ada divisinya sendiri, tingkat persaingannya lebih. Dan ini sudah menjadi hal rutin ya, Kang. Betul, sudah rutin Bisa jadi tiap rutin. tahun. Itu mudah-mudahan kita semua maju, disehatkan juga. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subrek Soccer Podcast RMIPA ini sendiri, Coach. Yang mau nonton ulasan pertandingan, yang mau nonton flash interview pemain terbaik dan lain sebagainya, silakan tonton di RMIPA TV. Semua tersedia di situ. Baik, terima kasih Coach. Mungkin kita Sama-sama. sudahi dulu podcast kita ngobrol-ngobrol santai hari ini. Semoga kedepannya kita lebih dimajukan lagi, Coach. Siap. Sehat-sehat semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Soccer Hermiva.